Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Shalom. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Bapa kita di surga yang telah menganugerahkan waktu yang terbaik untuk saya dan saudara bisa lagi duduk dalam hadirat Tuhan, bisa bersama-sama untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah kuasa yang menyelamatkan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, saya dan saudara pasti akan mengalami kekuatan. Dunia sementara mengalami keadaan yang tidak menentu. Tetapi kalau saya dan saudara ada kebenaran firman Tuhan yang menguasai segenap kehidupan saya dan saudara, pasti kita akan beroleh kekuatan. Pasti kita akan beroleh ketenangan. Pasti kita akan beroleh damai dan sejahtera. Karena firman Tuhan itu adalah kuasa yang menyelamatkan. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi saya dan saudara. Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap kehidupan saya dan saudara yang saat ini membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran firman Tuhan adalah bilangan orang yang berbahagia. Bilangan orang yang betul-betul beruntung di tengah akhir zaman yang penuh dengan tantangan. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, saat ini banyak orang yang mengalami kerugian. Banyak orang yang mengalami kebangkrutan dalam berbagai dimensi kehidupan. Tetapi ketahuilah, setiap kehidupan saya dan saudara yang bersekutu beribadah kepada Bapa kita di surga adalah bilangan orang-orang yang sangat beruntung. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita akan belajar lagi untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Apa kata Tuhan tentang kehidupan saya dan saudara kalau ada kebenaran firman Tuhan? Kita akan membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Baik, kita akan bacakan secara bersama-sama. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, banyak kehidupan umat manusia di dunia ini sangat mengharapkan, sangat mendambakan dalam hidupnya ada damai dan sejahtera. Jadi siapapun kehidupan umat manusia yang hidup di dunia ini sangat berharap supaya dia beroleh damai sejahtera. Ini artinya bahwa dunia yang kita tempati saat ini bukanlah tempat yang memberikan damai sejahtera. Bukanlah tempat yang memberikan ketentraman dan ketenangan. Dan memang itu disaksikan dalam firman Tuhan. Setiap orang yang ada di bumi ini seperti memasuki medan peperangan, memasuki medan pertempuran. Jadi jangan saya dan saudara berpikir bahwa kita akan beroleh ketentraman, kita akan beroleh damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Tidak, kekasih-kekasih Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Di mana ada kebenaran,
Di situ akan bertumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan mulai terjadi keadaan yang bukan seperti yang dilakukan oleh dunia ini. Tetapi ada perkara yang luar biasa, ada perkara yang ajaib yang akan dikerjakan kalau ada kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, saya dan saudara, jangan kita berharap ada ketentraman, ada damai sejahtera yang ada di dunia ini. Tidak, kekasih-kekasih Tuhan. Damai dan sejahtera itu akan terjadi apabila ada kebenaran. Kebenaran yang mana, kekasih-kekasih Tuhan? Sebab manusia juga ada kebenaran. Pribadi lepas pribadi ada kebenaran masing-masing. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan katakan berbicara tentang kebenaran. Bukan kebenaran karena manusia, bukan kebenaran yang diberikan oleh manusia, tetapi yang dimaksudkan kebenaran ini adalah kebenaran dari Bapa kita di surga. Jadi bukan kebenaran yang muncul daripada kehidupan manusia, bukan kebenaran yang datang diberikan oleh manusia. Tidak, kekasih-kekasih Tuhan, tapi yang dimaksudkan kebenaran adalah kebenaran daripada Bapa kita di surga. Siapakah kebenaran yang datang dari Bapa kita di surga? Tuhan Yesus HaMasiah katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Inilah perkataan langsung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus HaMasiah bahwa Dia adalah kebenaran. Jadi ingat, kekasih-kekasih Tuhan, Yesua adalah kebenaran yang dimaksudkan dalam bacaan kita di sini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kebenaran yang dimaksud itu berbicara tentang satu pribadi yang datang dari surga, satu pribadi yang datang dari Bapa kita di surga, yaitu Yesua HaMasiah. Jadi Yesua HaMasiah itulah kebenaran yang memerdekakan. Yesua HaMasiah itulah kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera. Ingat, di bumi ini juga banyak kebenaran-kebenaran yang terjadi oleh manusia itu sendiri. Tetapi yang memberikan, yang menumbuhkan damai dan sejahtera itu adalah kebenaran dari tempat yang maha tinggi. Dan itu menuju kepada satu pribadi, yaitu Yesua HaMasiah. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, kalau dunia saat ini sementara goncang dan banyak kehidupan manusia kehilangan kekuatan, kehilangan ketenangan dalam hidupnya, kehilangan kesejahteraan dalam hidupnya, maka Tuhan katakan, sambutlah kebenaran itu. Hadirkanlah kebenaran itu. Hadirkanlah Yesua HaMasiah yang adalah kebenaran yang sesungguhnya. Saya terlalu yakin kalau ada Yesua HaMasiah di dalam perahu kehidupan kita, apapun badai yang melanda kehidupan saya dan saudara, apapun kegoncangan yang menerpa kehidupan umat manusia, pasti kebenaran yang adalah Yesua HaMasiah akan meredakan, akan mendatangkan saya dan saudara luput daripada kegoncangan, karena Dia akan memberikan damai dan sejahtera. Jangan kita mau mencari damai sejahtera daripada dunia ini, kekasih-kekasih Tuhan. Dunia sementara dibawa pada situasi yang mengakibatkan manusia penuh dengan ketakutan. Setiap saat, setiap waktu manusia harus diperhadapkan pada berita yang menakutkan, berita yang menggoncangkan, berita yang menggemparkan. Dan kehidupan orang yang tidak ada Yesua HaMasiah juga akan mengalami kegoncangan. Tetapi sebagaimana
murid-murid Yeshua HaMashiach yang ada di dalam perahu, dan ada Yeshua HaMashiach ada di dalam situ. Mereka membangunkan Yeshua HaMashiach, mereka mengaktifkan kebenaran di dalam kehidupan mereka, maka badai menjadi reda karena kebenaran itu yang berdaulat dalam kehidupan murid-murid. Saudara-saudara, banyak yang terjadi saat ini. Yeshua tertidur, kebenaran tertidur karena ada kegoncangan seperti pelayaran daripada murid-murid. Ada Yeshua di dalam, tetapi Yeshua tertidur, kebenaran tertidur, dan akhirnya murid-murid diterpa terus oleh badai. Murid-murid mengalami kegoncangan yang luar biasa, dan pada saat Yeshua dibangunkan, maka badai diredahkan. Apa maksudnya kekasih-kekasih Tuhan? Di dalam hidup saya dan saudara ada kebenaran, dan kebenaran itu jangan dibiarkan tidur. Kebenaran itu jangan dibiarkan pasif, tetapi kebenaran itu harus diaktifkan. Yeshua HaMashiach kebenaran yang sesungguhnya. Firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan setiap waktu, setiap saat, itu ada di dalam kehidupan kita. Dan pada saat saya dan saudara menghadapi kegoncangan, pada saat saya dan saudara menghadapi badai, aktifkanlah kuasa firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Aktifkanlah kuasa daripada Yeshua HaMashiach, supaya dia meredakan segala kegoncangan yang melanda kehidupan manusia. Jangan sampai kita membiarkan terus kehidupan saya dan saudara diobok-obok oleh kegoncangan. Padahal ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Padahal ada Yeshua di dalam kehidupan kita. Tetapi goncang terus, takut terus, khawatir terus. Kenapa dibiarkan tertidur? Kuasa kebenaran itu tidak menjadi aktif di dalam kehidupan kita. Mari kekasih-kekasih Tuhan, aktifkanlah kuasa firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau aktif kuasa firman Tuhan, saya terlalu yakin jemaat Tuhan, baik di tempat ini, di mana saja engkau berada, pasti setiap hari, setiap saat engkau membaca, engkau mendengar firman Tuhan. Tapi kalau hatimu masih takut, hatimu masih khawatir, hatimu masih goncang, itu berarti firman yang engkau baca, firman yang engkau dengar, firman yang engkau terima itu tertidur. Mari aktifkan. Sebagaimana murid-murid Yeshua HaMashiach membangunkan Yeshua HaMashiach, demikian juga kehidupan saya dan saudara. Aktifkan firman Tuhan. Pesan Tuhan kepada Yosua waktu menerima akan kepemimpinan daripada Musa untuk dilanjutkan memasuki tanah perjanjian. Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu akan beruntung. Aktifkanlah kebenaran di dalam hidupmu. Saya kalau mau tanya, adakah Yeshua di dalam hidupmu? Pasti saya dan saudara, pasti jemaat Tuhan katakan, siapa bilang tidak ada? Pasti ada. Tetapi ada Yeshua sementara tidur, ada Yeshua sementara bangun. Amin saudara. Kalau Yeshua sementara bangun, badai apapun yang menggoncang kehidupanmu pasti akan diredahkan. Kalau Yeshua yang bersama-sama dengan hidupmu, kemudian dia dalam keadaan aktif, dia dalam keadaan bangun, itu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan.
Secara fisik memang tidak ada pribadi Yesua yang menyertai kehidupan kita. Tetapi secara iman, secara rohani, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar harus berkuasa, harus menjadi rema di dalam kehidupanmu, harus hidup di dalam hidupmu, supaya dia akan menumbuhkan damai dan sejahtera. Orang yang memiliki kebenaran firman Tuhan, apapun yang menerpa kehidupannya, pasti hatinya damai dan sejahtera. Karena ini janji Tuhan. Dan dampak daripada damai dan sejahtera yang semakin bertumbuh dalam hidupmu, dikatakan dalam kalimat selanjutnya, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, jadi gampang sekali bagi saya dan saudara melihat dan mengalami apakah kebenaran itu ada dalam hidup kita, apakah kebenaran itu aktif di dalam kehidupan kita, apabila hati kita ini ada ketenangan, apabila hati kita ini ada ketentraman. Bukan hanya hari ini, tetapi ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Ini artinya membuktikan firman yang engkau baca, firman yang engkau dengar, firman Tuhan yang engkau sementara renungkan, itu aktif di dalam hidupmu. Itu sementara menjadi rema di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya dan saudara tidak perlu mengatakan, apakah ada Yesua yang menyertai kehidupanku. Ini dibuktikan oleh keadaan hatimu, keadaan pikiranmu, keadaan hidupmu yang ada damai dan sejahtera. Kalau hidupmu penuh dengan sakit hati, hidupmu penuh dengan dengki, hidupmu penuh dengan amarah, hidupmu penuh dengan ketakutan, berarti kebenaran yang ada dalam hidupmu lagi pasif, lagi tertidur. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kebenaran ini harus diaktifkan. Firman Tuhan katakan renungkan. Renungkan itu artinya bicarakan terus di dalam pribadi kita. Bicarakan terus dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan terus, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kehidupan. Amin. Katakan terus saudara-saudara. Bukan virus corona yang menyertai kehidupanmu saat ini. Bukan virus corona yang mengejar hidupmu sehingga engkau ketakutan sampai bisa sudah tidak mau keluar dari rumahmu. Yang menyertai kehidupanmu, yang menaungi kehidupanmu seperti bangsa Israel dinaungi oleh tiang awan pada siang hari dan oleh tiang api pada malam hari. Itu adalah kuasa kebenaran. Itu adalah kuasa firman Tuhan. Itu adalah kuasa Roh Kudus. Dan katakan dalam hidupmu, terima kasih Tuhan. Setiap hari, setiap malam kehidupan saya ada kuasa firman Tuhan. Kalau itu sementara terjadi dalam kehidupan kita, ingat, akan bertumbuh damai dan sejahtera. Tidak perlu saya dan saudara mencari damai sejahtera, amanan yang daripada manusia, tidak perlu. Apalagi dalam menghadapi keadaan sekarang ini, saudara-saudara. Manusia diperhadapkan pada sesuatu yang tidak kelihatan tetapi menakutkan. Tetapi anak-anak Tuhan, kekasih-kekasihku, ada kebenaran di dalam hidupmu. Ada Yesua HaMasiah di dalam hidupmu. Bangunkan Yesua HaMasiah. Bangunkan kebenaran itu. Saya terlalu yakin malam hari ini kita membangunkan Yesua HaMasiah, mengaktifkan kebenaran dalam hidupmu, maka malam ini, besok dan seterusnya engkau akan mengalami damai dan sejahtera. Engkau akan mengalami ketenangan, engkau mengalami ketentraman untuk selama-lamanya.
Buat apa saya dan saudara ketakutan? Buat apa saya dan saudara hidup dalam penderitaan? Itu sangat merugikan kehidupan kita. Dan ini menjadikan saya dan saudara seperti tidak percaya lagi ada Tuhan dalam hidup kita. Menjadikan saya dan saudara tidak yakin lagi terhadap kebenaran. Kenapa sudah terjadi demikian? Kenapa sudah mengalami keadaan demikian? Karena kebenaran yang tertidur dalam hidupmu. Bukan aktif. Karena Tuhan katakan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dunia mau jadi bagaimana, dunia mau hancur lebur. Orang yang memiliki kebenaran dan kebenaran yang aktif dalam hidupmu pasti diselamatkan. Pasti diluputkan. Pasti ditolong oleh Tuhan. Seperti yang dialami oleh Misal, Hanaya dan Asaria. Diperhadapkan pada dapur perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi hati mereka tetap tenang. Hati mereka tetap teguh. Dan akibatnya api yang dipanaskan 7 kali lipat menjadi situasi yang menyejukkan. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Karena ada kehadiran kebenaran. Ada kehadiran daripada pribadi yang menyelamatkan. Dan pribadi itu adalah Yesus Hamasiah. Itu juga hadir di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena janjinya di dalam Injil Matius 28 ayat 20. Lihatlah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ini janji daripada Yesus Hamasiah. Ini janji yang betul. Bukan janji hanya sekedar janji, tetapi perjanjian dari Yesus Hamasiah adalah benar adanya, bahwa betul Dia menyertai kehidupan saya dan saudara sampai kesudahan zaman. Buat apa saya dan saudara takut? Saya selalu katakan, di depan hidup manusia, di hari-hari yang ada di depan manusia, akan lebih dahsyat lagi goncangan-goncangan yang menimpa dunia ini. Dan apakah saya dan saudara goncang bersama dunia ini? Milikilah kebenaran yang hidup. Milikilah kebenaran yang aktif di dalam hidupmu, supaya engkau tidak goncang bersama dunia ini. Karena engkau ada di dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Saya dan saudara ada di dalam kerajaan Bapa Sorgawi. Kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Mari kita akan melihat selanjutnya. Kalau kebenaran itu aktif dalam kehidupan kita, apalagi yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita baca dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Kamu akan mengetahui. Saya dan saudara bukan hanya sekedar memiliki kebenaran. Bukan hanya sekedar bersama dengan kebenaran. Tapi ketahuilah, alamilah kebenaran itu. Dan kalau saya dan saudara mengerti, mengetahui kebenaran itu, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan saya dan saudara. Kebenaran itulah yang akan membebaskan kehidupan saya dan saudara. Kenapa akhir zaman ini banyak orang dijajah oleh keadaan zaman? Banyak orang terkurung dengan keadaan zaman ini karena tidak memahami, tidak mengerti,
tidak mengetahui kebenaran. Apa kata kebenaran tentang dunia ini? Firman Tuhan katakan, dunia akan mengalami kegoncangan, tetapi kamu diluputkan, kamu dibentengi, kamu diselamatkan. Itu kebenaran punya pengertian bagi saya dan saudara kekasih-kekasih Tuhan. Jadi kehidupan saya dan saudara bukan hanya sekedar bersama kebenaran, bukan hanya sekedar ada kebenaran, bukan hanya sekedar membaca dan merenungkan kebenaran, tetapi firman Tuhan katakan, Yeshua HaMashiach katakan, dan kamu harus mengetahui kebenaran itu, sehingga kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan saya dan saudara. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Jadi kebenaran yang memerdekakan kehidupan kita adalah kebenaran yang kita pahami, adalah kebenaran yang kita ketahui, adalah kebenaran yang kita alami, adalah kebenaran yang selalu kita renungkan siang dan malam. Ingat, renungkanlah terus kebenaran Yeshua HaMashiach siang dan malam, supaya saya dan saudara menjadi orang yang merdeka, bukan menjadi orang yang dijajah terus oleh keadaan akhir zaman ini. Saya dan saudara, jadikan hidupmu menjadi hidup yang dimerdekakan, bukan hidup yang terjajah, bukan hidup yang mengalami tekanan terus. Katanya Tuhan memberikan kelegaan, katanya Tuhan katakan, hai kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku memberikan kelegaan. Kapan kelegaan itu terjadi? Firman Tuhan katakan, ketahuilah kebenaran itu. Mari kita lihat lagi di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada perumpamaan 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Siapakah 5 darah yang bodoh dan siapakah 5 darah anak yang bijaksana? Itulah gambaran orang Kristen, karena mereka memiliki pelita. Pelita artinya firman, tetapi ada yang bodoh dan ada yang bijaksana. Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara, jangan kamu bodoh. Mendengar firman tetapi tidak mengalami kuasa, membaca firman tetapi tidak mengalami akan kekuatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Ada firman tapi tidak ada tumbuh damai sejahtera. Itu bilangan orang yang bodoh. Dan untuk menjadi bijaksana, Tuhan katakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan sudah berikan pengajaran, Tuhan sudah berikan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya bagi saya dan saudara harus ada usaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Kalau saya dan saudara saat ini menghadapi pandemi yang melanda dunia ini, apa sikap kita terhadap keadaan sekarang? Apakah kita ceritakan bahwa ini corona mematikan? Hati-hatimu di jalan, sebab jangan sampai engkau terinfeksi dan mati. Setelah mati dikuburkan juga dengan protap yang sudah ditetapkan oleh kesehatan. Kalau saya dan saudara selalu melihat dari sisi pandemi, maka kita akan terbawa terus kepada keadaan ini.
ingat, kita ada sisi lain sebagai orang yang beriman. Apa kata Tuhan terhadap penyakit sampah? Amin, saudara. Memang secara realita kehidupan, bahwa betul ada kejadian yang sementara melanda dunia ini. Dan manusia sementara juga memerangi dengan cara daripada kehidupan manusia. Tetapi bagi saya dan saudara, kita juga harus melihat, dan kita juga harus lebih banyak mau memahami apa maksud Tuhan di balik kejadian ini. Apa kehendak Tuhan? Apakah betul kejadian ini ada di dalam firman Tuhan? Betul, saudara-saudara. Lalu sikap kita bagaimana? Apakah sikap kita takut? Apakah sikap kita cemas? Apakah sikap kita goncang? Bukankah Tuhan katakan, kamu yang ada kebenaran, kamu yang ada kuasa, maka kamu akan berjalan di dalam keselamatan, kamu akan berjalan di dalam pertolongan Tuhan. Itulah janji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, berjalanlah di dalam pikiran terhadap kebenaran firman Tuhan. Amin. Berjalanlah, berpikirlah setiap hari, setiap waktu tentang pertolongan Tuhan. Kalau setiap saat saya dan saudara berpikir kesusahan, berpikir ancaman, berpikir penyakit, berpikir penderitaan, maka saraf-sarafmu akan terkurung dengan cara berpikirmu begitu. Tetapi kalau saya dan saudara setiap hari berpikir ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita, maka otomatis apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, itu terjadi di dalam kehidupanmu. Pilihan ada di tangan manusia. Sekarang mau berpikir yang menakutkan atau berpikir yang mendatangkan damai dan sejahtera? Terserah saudara-saudara. Saya sebagai hamba Tuhan sudah menyampaikan, pikirkanlah kebenaran supaya tumbuh damai sejahtera. Milikilah kebenaran supaya tumbuh ketenangan dan ketentraman hidup. Oke, itu kata firman Tuhan. Tetapi kalau engkau tetap memikirkan perkara yang menyusahkan, engkau juga akan jadi susah, engkau juga akan tidak tenang, engkau tidak akan tentram. Itu salahmu sendiri. Jangan persalahkan Tuhan. Saya mau menyampaikan hal ini karena ini kebenaran firman Tuhan. Orang yang ada dalam kebenaran pasti tumbuh damai dan sejahtera. Mari buktikan kekasih-kekasih Tuhan dalam hidupmu. Mari buktikan kalau engkau tetap berharap kepada Tuhan, engkau tetap berpegang pada firman Tuhan, pikiranmu kepada kebenaran, hatimu melekat kepada kebenaran, pasti buktikanlah firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu pasti terjadi. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat daripada kebenaran, ada ketenangan, ada ketentraman untuk selama-lamanya. Kenapa kebenaran itu mendatangkan ketentraman? Kenapa kebenaran itu mendatangkan ketenangan, damai dan sejahtera? Karena kebenaran dari tempat yang amat tinggi adalah kebenaran yang memerdekakan. Kalau hidupmu sudah terjajah dengan ketakutan, kalau hidupmu sudah terjajah dengan kecemasan, ada kebenaran yang memerdekakan. Itulah kebenaran di dalam Yesus Hamas.
Jangan cari kebenaran di luar daripada Yesus HaMasiah. Itu tidak akan memerdekakan hidupmu daripada penderitaan. Itu tidak akan memerdekakan hidupmu daripada penjajahan alam semesta ini. Ingat, hidup yang ada di bumi ini penuh dengan tekanan. Karena Tuhan katakan dunia sudah dikuasai oleh kegelapan. Dan jadilah terang bagi dunia ini. Jadilah garam bagi dunia ini. Bagaimana caranya saya dan saudara jadi terang? Kalau kebenaran itu aktif di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kebenaran itu pasti memerdekakan saya dan saudara. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga yang sudah melawat saya dan saudara. Peganglah kebenaran di dalam Tuhan Yesus HaMasiah, sebab dialah kebenaran yang sesungguhnya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau berpegang kepada kebenaran, sebab kebenaran-Mu mendatangkan ketenangan. Biarlah hati dan pikiran kami dikuasai sepenuhnya oleh kebenaran. Biarlah tubuh, jiwa, dan roh kami dikuasai sepenuhnya oleh kebenaran. Terpuji-puji nama. Haleluya, haleluya.